kita tuh kan sekarang bukan orang yang paling bijak yang tampil, tapi orang yang paling populer. Nah, Ini kan problem. Coach kasih solusi. Coach, Yes, kerja kau apa? penulis. Podcaster lah. Nulis capek-capek, buku tak laku, santai lah kerja lah. Jadi kau apa? Males dong. Jadi kau apa? Podcaster lah. Coach dong, bisa ketemu orang setiap saat lah. Kerja kau coach. Kerja kalian apa? Coach, sering dibilang motivator lah. Gue gak berguna sama sekali. Nah, gini, Gak Coach, bisa gini, Coach. ngikutin, gak bisa Nah, ngikutin. gini. Gen Z sekarang tuh ada istilahnya cancel culture. Communal. Skena lah. Masa communal ngomongnya? Skena. Skena. Skena tuh komunal. Iya. Sebuah template kelompok. Oke. Misalnya nongkrong di coffee shop. Heeh. Terus atau mungkin di nongkrong sebuah tempat lah. Dia nggak pakai kargo. Ini lo bercanda gak beneran? Nggak beneran. Oke. Beneran. Skena anak startup misalnya. Heeh. Ini contoh doang nih. Heeh. Pakai kaos lah. New Balance warna abu-abu lah. Kargo lah, masa pakai jeans. Masa biarkan stok. Even dia biarkan stok aja disalahin. Iya. Skena. Karena Gue masih inget banget ya tahun 2010-an awal. Kan mulai hype startup. Kala itu startup founder itu menunjukkan ke startup founderannya dengan pakai celana Lululemon. Jadi pakai Lululemon tuh apa sih? it's a brand. Jadi Oh, oke. pakai model kayak training baju baju training. Iya, tahu. Supaya yang lain kan pada pakai pantofel, pakai celananya celana necis, celana kantoran. Dia bisa pakai bajunya kotak-kotak kayak gini, terus celananya training gitu. Cuman emang ingin dilihat unik, tapi nggak mengatakan yang lain salah. Zaman Dulu. Kalau sekarang zaman itu ya. zaman sekarang cancel. Nah itu kultur cancelnya yang mengerikan sih Masuk ke sekarang. coffee shop gitu kan, kalau dia nggak sesuai Cancelnya dengan gimana bentuknya? ya minimal yang gue fahamin ya, gue juga milenial ya, ini kan kerjaan anak-anak Gen Z sih sebetulnya ya. Jadi silakan Gen Z nyerang saya kalau saya salah gitu ya. Tapi ngelihatnya tuh kayak minimal dari mata, minimal dibahas, diomongin di belakang dan seterusnya. Dan kita jadinya kayak memang di marketing ada 4.0 coach. Jadi kita beli agar diterima di golongan siapa. Yeah. Ada juga. Makanya rata-rata mau itu brand-brand besar sih biasanya tuh, Nike, apa segala macamnya. Jadi kalau lo lari bareng sama Pak Menteri misalnya, akhirnya lo nggak pakai Nike, biasanya diliatin tuh. Karena scannya nggak gitu, scene-nya nggak gitu. Dapat ya? Dapat. Tribalism. Oh ya? Iya. Ya, kalau masuk istilah ke situ ya? yang gue paham tuh kan dulu orang belum ada kota besar, jadi orang berinteraksinya dalam level kampung, dalam level tribes. Oke. Jadi kita punya dialek yang sama yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang ada dari kampung itu, Tribes, atau betul. pakai sarung yang sama, ya kan? Cuman kalau menurut gua tribalism itu ya saya dan kelompok saya yang terbaik, yang lain itu second, yang lain Berarti- itu nggak baik. Gitu. Berarti Harley Davidson juga tribes juga dong yang dia angkat. Tribes itu tribalism. Oh, oke. Tapi kan gini, tribalism itu nggak masalah kalau nggak ganggu. Jadi orang yang naik Harley karena dia menikmati freedom. Iya, betul. Perasaan bahwa hanya gue dan jalanan, ya kan, tidak lagi diatur oleh segala macam bentuk restriksi. Salah satu orang yang kita perlu undang di sini, bosnya Garuda yang bertanggung jawab untuk transformasi Garuda, Pak Prasetyo tuh Iya. naik Harley, iya kan? Tapi bukan untuk mengatakan yang nggak naik Harley itu nggak keren. Apalagi yang nggak naik Harley itu gue cancel. Nah, ini kan efek dari, lu pernah dengar wokeism nggak? Kayak gimana tuh? Woke, W-O-K-E. Iya, tau. Ya Woke. kan? Woke itu awal 2000-an sebenarnya sebagai woke itu artinya being alert. Jadi lo merasa lebih sensitif terhadap prejudis, terhadap perlakuan diskriminatif yang ada di sekitar lo, asal muasalnya. Tapi akhirnya sekarang menjadi berlebihan ke dalam bentuk cancel culture. Satu perusahaan misalnya pada level negara ya, misalnya ada satu produk menampilkan Taiwan sebagai negara,
Cina marah kemudian di cancel produknya. Ya, Ada kan? Iya kan? iya. Terus ada lagi yang paling nyata ya LGBTQ. Oh berarti kalau ada produk dukung LGBTQ, akhirnya produknya di cancel. Kalau nggak dukung, Kalau nggak dukung di cancel. kalau nggak dukung di cancel. Makanya kayak contoh Gillette gitu kan, itu ngeluarin kayak ini kan bulan Juni buat mereka itu Pride Month ya. Kita sama sekali nggak menyepakati itu. Tapi kalau lo nggak melakukan itu, artinya lu bukan termasuk bagian dari kami dan gue meng-cancel lo. Meng-cancel itu artinya gue nggak beli produk lo. Gue secara aktif mengkampanyekan ke si Aldan untuk nggak cukur pakai produk itu. Oke, nah ini menarik ya, giliran kita yang nggak sepaham, kita cancel nggak boleh. Giliran dia harus ngikutin apa mau dia, tapi mereka bisa bebas nggak cancel kita. Masa gitu sih? Karena mereka yang memulai, gue membahasakan gampangnya, mereka mulai duluan. Jadi mengklaim ini, bahkan kayak Black Lives Matter, ya kalau buat kita kan all lives matter ya. Iyalah. Iya kan? Nggak ada black, nggak ada white gitu. Nggak ada. Ya sebaik-baiknya orang adalah ketakwaannya kepada Sang Pencipta, kepada Allah gitu kan. Nah, dan yang ngerti Allah, bukan kita. Jadi kita nggak usah sibuk menilai yang lain deh gitu. Nah, kenapa dibiarkan? Ya karena lo sama gue juga diem aja, nggak mempunyai gerakan perlawanan. Dan sekarang sudah terjadi. Di Amerika itu ada gerakan perlawanan terhadap wokeism yang esensinya gue nggak menyepakati LGBTQ. Dan justru gue nggak mau kalau produk gue yang mestinya nggak usah ikut-ikutan urusan ini, perusahaan yang mestinya nggak usah ikut-ikutan urusan ini, ikut mendukung atau nggak mendukung. Nggak bisa. Kalau lo ntar nggak dapat label-label tertentu, taunya ntar nggak dapat investment gimana? Ya itu kan gara-gara nggak peduli sosial. Lah karena mereka sudah mengklaim mereka punya standar kebaikan yang lebih tinggi. Gitu. Gue kan peduli pilihan setiap orang dong. Dia mau punya gender apa aja. Dan sekarang gender gak cuma 2, banyak. Itu kan gila. Maaf ya. Iya kan? Nah kalau kegilaan ini dibiarkan, tidak diberikan bentuk perlawanan. Dan salah satu obrolan ini menurut gue adalah untuk melakukan perlawanan secara baik. Tapi esensinya karena mereka gak punya konsep diri yang jelas. Oke, ini gue nangkep ya Coach. Gue minta waktu Coach Rene untuk ngejelasin sebentar karena ini penting banget nih Coach. Jadi nyambung kemana-mana nih. Gini, Coach Rene pasti tahu karena memang pernah ada di situ. Gue tembak aja langsung ya. Di karena situ tahu. Maksudnya apa? Makanya nih gue mau jelasin. LGBTQ. Bukan itunya yang mau gue bahas. Gue malah mau langsung tajemin ke ranah skena yang tadi gue bahas di awal gitu ya. Gini Coach, gue disclaimer biar nggak ada penyerangan ke gue dalam arti negatif ya. Tapi kan lu udah biasa juga. Bukan. Karena ini ada urusan ke pemerintahan. Makanya kalau untuk diserang di pinggir jurang malah I'm happy gitu ya. Ya kan. Tapi kalau untuk di ranah kesini kan gue agak ngeri gitu. Takutnya malah gue sendiri juga nggak dapet jatah gitu. Oke, dipahami Der. Pahamin ya. Jadi gini, gue dekat lah sama satu orang. Oke. Mudah-mudahan memang ini mudah-mudahan salah. Jadi gue disclaimer. Jadi khawatir mana lu nggak berbicara mengenai fakta, nggak sesuai dengan faktual apa segala macam gitu kan. Tapi oke lah, mudah-mudahan gue salah, gue disclaimer. Orang ini apa? Tapi sih mudah-mudahan sih infonya juga akurat karena orang itu juga bilang bahwa ini cerita langsung dari kakaknya kerja di kementerian. Oke lanjut. Jadi berat nih pembahasannya. Mengenai skena kerja kalian apa dan seterusnya kan ramai itu, akhirnya banyak konten kreator yang juga sarkas terhadap hal ini gitu ya. Iya. Kalau nongkrong di ini nggak pakai ini sih, disindir-sindir. Iya kan. Kalau kerja di startup kok sholat Jumatnya nggak pakai lanyar sih, biar ketahuan lo kerja di Tokped. Gitu ya. Ya gitu-gitu ya. 40 triliun tahun lalu. Nggak usah dibahas ke situ. Nggak perlu ya. Kalau pakai kemeja sih kaos lah. Startup ikut celana lo nggak pendek sih, nggak kaki sih warnanya. Gitu-gitu kan. Nah akhirnya gue menyampaikan gue ke lo nih Coach terhadap hal seperti ini, skena dan lain sebagainya. Teman gue cerita bahwa kakaknya kerja di Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan. Ada 3 kakak. Iya. Ya macam-macam lah, ada mertua, iparnya lah, temannya lah, gitu-gitu lah ya. Maksudnya gitu ya. Oke, gue ulang sekali lagi ya. Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan. Right. Lu bisa nangkap apa maksud gue kan? Masuk. Nah, akhirnya 3 orang di 3 kementerian ini ternyata yang memimpinnya, gue nggak bilang ini adalah langsung nunjuk ke menterinya apa segala macam ya, bilang ya orang-orang yang memimpin di sana lah. Ternyata punya pola pikir yang positif menurut gue dan menurut temen gue itu, yaitu dengan kerja percepatan, ngebut, ya kan, dan lain sebagainya gitu ya. Lalu
orang-orang yang dari kementerian yang memimpin di sana akhirnya mengambil orang-orang yang dulunya pernah kerja sama dia. Oke. Dengan tujuan memang pengen membangun bangsa ini, republik ini, hingga ngebut dan seterusnya, ya benar-benar kerja gitu ya. Akhirnya diundanglah anak-anak muda masuk dalam sana. Ini gue dapat informasi yang bersangkutan seperti itu ya. Paham. Masuklah ke 3 tempat itu, mungkin juga ini berlaku ke kementerian-kementerian lainnya gitu ya. Akhirnya orang-orang dalamnya, kultur-kultur yang ada di dalamnya itu memang mungkin, mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat, senior, mungkin lebih tua, baby boomers dan lain sebagainya, kayak ngapain sih lo? Anak-anak kemarin sore dipekerjakan di sini. Oke. Ya elah, ngapain banget sini anak nih? Nih, lihat keywordnya nih. Anak-anak kemarin sore ke kantor pakai kaos, mentang-mentang ring 1 lo, all access lo. Aduh. Nah, terus ada yang lebih tajamnya lagi. Biasanya kita meeting WIP namanya diganti jadi town hall. Oke. Kan startup banget tuh. Iya. Ya kan? Biasanya kan kita meeting bulanan yuk gitu ya. Kalau di sana kapan kita town hall? Nanti kita bahas di town hall aja. Oke. Memang budaya sekarang lah ya, mungkin dengan eranya startup dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini sih gue ngambil pesan ya yang perlu digarisbawahi menurut gue, terlepas dari kultur dan lain sebagainya. Kalau memang ternyata ini anak-anak muda yang masuk dalam terus tiba-tiba kerja nyata akhirnya jadi ngebut, gimana? Kenapa harus yang di dalam itu melakukan penyerangan balik yang memang dirasa-rasa anak-anak ini akhirnya outputnya jadi terskenakan gitu loh coach. Nah gue gak ngerti deh, ini pisau bermata dua nih. Yang bawa skena itu salah atau yang di dalam itu zona nyamannya terusik. Paham gak maksud gue? Nah jadi maksud gue oke, terkadang anak-anak skena yang kayak pokoknya kita harus kerjanya begini dong, ngebut dong sistemnya dong. One day one post dong kalau di istilah sosial sekarang gitu ya. Sosial media sekarang ya. Ngebut dong, copywritingnya begini dong. Demand creation dong, pat. Sampai akhirnya begitu approval aja, itu Pak udah saya kirim PDF-nya. Tolong kamu ke kantor, saya cuma pengen di print aja, saya mau coba tandain mana yang direvisi. Kan ada di PDF gitu, tinggal dikasih tahu aja. Nggak bisa. Orang-orang lama ini pengennya lu bela-bela ke kantor, cuma buat apa? Nggak apa-apa, 10 menit, yang penting print. Kasih ke saya, bentuk lembaran, cuma buat tandain. Ini enggak. Tebel gitu kan, ini enggak. Ini Jadi enggak. ada hitam di atas putihnya. Ya. Ada papernya gitu. Iya. Nah maksud gue kesimpulannya apa sih? Terkadang memang yang pola-pola skena nggak harus fashion ya, karena memang skena ini kan melekat dengan fashion yang paling banyak di TikTok apa segala macamnya. Biasanya. Tapi ada juga yang memang kultur. Kerja kalian apa gitu? PNS gitu kan. Barista lah, nyantai ini itu dan seterusnya gitu kan. Atau dibalik lagi kerja kalian apa? Kantoran di sini, startup lah, yang baru ngebangun lah. Itu fashion rata-rata misalnya pakai lanyard lah, pakai celana kargo lah dan seterusnya. Tapi ada juga skena-skena yang memang pola kerja nih coach yang gue lihat. Ngebutnya, kalau mau apa-apa bener-bener sistematis dan seterusnya. Kesimpulannya gini, apa iya kita nih nggak boleh berjalan berdasarkan skena, kultur, pola kerja? Terus gimana cara mengimbangi orang-orang lama yang tidak memiliki pemahaman seperti itu? Padahal sebenarnya secara nggak langsung dengan dia mengskenakan kami, lah dia juga udah skena dong. Enggak lah, pola kami begini, lambat, ribet gitu. Gue koreksi sedikit ya. Iya. Yang namanya birokrasi di pemerintahan terutama itu bukan lamban, tapi pelan. Bedanya di mana? Paham ya? Kalau lamban itu ada kecenderungan lo memang membuat lebih perlahan. Kalau pelan itu memang speednya tidak boleh lebih dari 50 atau 60. Kayak misalnya lo masuk di jalan ibu kota, ya jalan tol atau jalan ibu kota atau jalan di kampung kan beda kan? Ada yang di sini maksimum 10 km gitu kan. Birokrasi itu memang didesain karena melibatkan begitu banyak kepentingan, harus melalui due process sehingga memang bukan lamban tapi pelan. Ini karakteristik yang bukan saja di pemerintah Indonesia tapi dimanapun birokrasi harus seperti itu. Kenapa? Harus punya pertimbangan hal-hal yang mungkin tidak lu lihat
saat lo lagi nggak di birokrasi. Tapi Gue kasih contoh dulu oke. supaya ilustrasinya dapat ya. Oke. Antara lo naik speedboat sama naik kapal tanker, perilaku lo harus berubah nggak? Oh, berubah. Kenapa? Ya beda penerapannya. Iya, kalau speedboat Jalurnya. itu lo harus cepat menuju kemana. Tapi tanker dia membawa banyak. Yang namanya speedboat kalau dari kanan coach, yuk cek gitu kan. Tapi kalau tanker lo belok kanan itu Tumpah baru 10 kilometer kemudian baru berbelok. Paham ya? Ya, sehingga yang dibutuhkan kalau di speedboat itu kecepatan, agility. Ya kan, kanan, kiri, cepet, responsif, ya kan. Tapi kalau di yang besar itu planning, kehati-hatian, prudent. Oh iya setuju gue. Paham ya? Setuju. Cuma gini, kalau memang ternyata adalah yang memang membawa perubahan, ngebut, cepat, Nggak apa-apa. Nah. Bagus. bener dong. Bukan masalah, kan gini, yang benar itu boleh, tapi merasa paling benar itu nggak boleh. Nah, oke, dapat gue. Artinya kalau memang pola-pola yang tadi mau lambat, mau pelan apa segala macam itu, tapi ternyata ini malah jadi memperhambat. Kuncinya itu dulu deh. Pelan setuju, birokrasi setuju, ya kan, sistematis dan seterusnya. Fundamental gitu loh, maksudnya pondasi dan seterusnya itu ya paham, memang harus dipakai gitu ya. Tapi memang gue ngomongnya masalah speed, pace Ya, itu loh. pertanyaannya gini, apakah masuknya orang-orang baru ke kementerian atau kemanapun itu untuk membuktikan bahwa dia benar atau untuk membuktikan bahwa bangsa ini menang? Cek resultnya aja nanti gitu. Bisa There you nggak? go. Paling gampang itu. Jadi dalam prosesnya menurut gue disinilah interaksi dibutuhkan. Dan dalam interaksi itu jangan soroti problemnya juga, tapi keberhasilannya juga. Yang jalan juga. Karena di antara kekisruhan yang gak nyambung, kan kita lebih senang fokus sama yang gak nyambung kan. Antara yang kekeh, emang dari dulu kayak begini, gue gak mau berubah, sama yang semua harus diubah. Kan ada yang bisa dimoderasi di tengah kan. Iya kan? Dan yang di tengah ini orang-orang waras yang menurut gue nggak mau terlalu banyak berselisih pendapat. Let's just get the job done. Kalau gue bisa belajar dari orang baru yang membawa kebaruan yang bermanfaat, why not? Demikian pula orang baru, kesalahan terbesar adalah membawa orang yang punya superioritas kompleks. Gue nggak mengatakan ini terjadi ya. Gue nggak tahu ya. Tapi kalau lu udah masuk dengan persepsi I'm going to solve all problem. Dari, lo punya problem apa dikasih solusi? Gue tuntasin, sini gue urusin. Gue udah memunculkan resistensi di Derry. Apakah Derry itu lamban, cepat, paham nggak? Karena gue nggak datang ngajak, yuk kita coba benahin problem kita. Tapi gue mau bilang, lo selama ini nggak becus, gue mau beresin problem lo. Duduk, ikutin gue. Lamban banget sih lo. Itu salah? Ya jelas. Maksud gue, kalau lo masuknya kayak begitu, yang muncul hanya resistensi. Dan semakin lo kekeh-sumekeh dengan cara lo, ya, maka orang yang di seberang lo juga semakin kekeh-sumekeh dengan cara dia. Berarti sama kayak dakwah ya. Jadi gimana caranya dia mau ikut pola pikir kita? Dia kan masuk dengan adab, dulu dikedepankan akhlak gitu ya. Lemah lembut. Oh, tapi gini coach. Ya oke, lemah lembut. Gue coba husnuzon dulu ya. Bukan gue membela anak-anak muda ini ya, karena memang kebetulan juga kita masih muda juga. Sombong kamu. Tapi maksudnya gini, pola-pola yang anak-anak muda bawa gitu ya. Tentunya mungkin dengan orang-orang yang tadinya pernah bekerja, akhirnya masuk jadi ring satunya negara ini dan seterusnya gitu kan. Mungkin sebut saja kementerian, melihat sepak terjangnya dan seterusnya. Kalau memang gue husnuzon sama mereka gimana? Contoh, dengan pola yang ngebut seperti ini, mereka masuknya dengan permisi kok. Misalnya, bagus. Ya kan, mereka masuknya dengan hati-hati. Cuma yang di dalamnya ini, ya gue bilangnya oknum lah mungkin. Merasa kayak ini udah berjalan, nggak perlu dirubah. Negeri ini udah Harus begitu. Iya kan, maksudnya negeri ini udah bisa berjalan juga dengan pola kita. Ngapain dirubah? Ikutin aja yang udah berjalan. Kok malah dirubah-rubah? Nah maksud gue dengan gue coba bentar gitu ya, gue juga harus husnuzon. Iya paham ke orang-orang yang lama. Tapi maksudnya gue coba mau husnuzon satu persatu runut nih dari yang baru masuk gitu. Yang memang dia niat membawa perubahan gitu loh. Dengan mungkin kementerian-kementerian orang-orang yang independen misalnya, bukan dari partai apa segala macam ya. Akhirnya mungkin dia dulunya kerja di swasta dan lain sebagainya, startup juga, tech juga, paham akan IT. Akhirnya polanya ngebut tuh, tap.
Nah, yang di dalam ini ngapain lu dirubah sih? Nah, maksud gue, coba kita usul dari situ dulu deh, Coach. Gimana menurut lo? Perubahan itu kan alat ya. Tapi berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk? Karena kadang-kadang keinginan kita untuk mengubah kalau tidak didasari oleh niat yang baik, malah efeknya lebih buruk. Oke. Gitu. Kan yang masuk itu udah pasti lebih sedikit daripada yang ada di situ. Setuju. Betul kan? Jadi kalau lo masuk dengan pemahaman bahwa gue akan beresin itu semua, lo semua dengerin gue karena gue lebih ngerti, gue lebih superior, gue yakin yang terjadi sebaliknya. Setuju. Tapi kalau lo masuk dengan coba memahami dulu, dengerin dulu, pahami dulu, dan mungkin lebih lama, tapi dalam prosesnya lo dipahami dan lo memahami, maka yang muncul itu satu understanding yang baik. Bahasanya bukan bahasa logika lagi, tapi bahasa kolbu, bahasa kasih sayang. Bahwa oh ini orang kemari untuk bantu gue. Cuman kan itu harus muncul dari orangnya. Gimana orang bisa merasakan oh ini orang akan bantu gue kalau nggak pernah nanya Mbak Bi Bu lo tuh siapa, gue tuh siapa. Paham ya? Makanya yang namanya perusahaan jauh lebih mudah mendirikan perusahaan, membentuk kulturnya sendiri daripada mengubah kultur sambil jalan. Itu PR besar, tugas para nabi, gue bilang. Dan ya ini tadi kita masih dihadapkan pada case-case orang merasa paling benar, orang merasa paling sengsara, orang merasa paling berguna, dan itu semua bentuk-bentuk ego yang butuh diantisipasi gitu. Dan kalau ujungnya kita ngelihat yang namanya apapun yang kita jalankan itu semata sebagai wujud ambisi kita, itu yang bahaya sih bro. Ya, wujud ambisi jadi maksudnya gimana? Gue udah dipercaya oleh presiden untuk membenahi ini semua. Ego. Jadi lo akan melihat kehadiran lo itu sebagai berkah buat semuanya, dan lo nggak perlu mendengarkan siapapun. Atau jangan-jangan mungkin si orang yang dipercaya oleh presiden itu mungkin nggak begitu narasinya, tapi kebetulan yang dia gandeng itu langsung masuk ring satunya, all access dan lain sebagainya. Kok bukan gue yang ada di situ? Ini contoh lah. Tapi iya, kita nggak merujuk gitu kepada siapapun. Enggak. Ini kita lagi bahas kasus secara general aja dulu. Tapi poinnya di kementerian manapun menurut gue banyakkan orang yang waras. Gue percaya itu. Oh, alhamdulillah, setuju. Gue kalau nggak gini, negara kita udah morat-marit. Banyak yang harus dibenahi, banyak yang harus diubah untuk menjadi lebih baik. Kan bukankah Rasulullah bilang kalau hari ini ya masih sama kayak kemarin, kita termasuk orang yang merugi. Bener nggak? Jadi kita gunakan yang namanya berubah itu dalam konteks itu aja. Bahwa besok gue akan mengupayakan berubah jadi lebih baik. Menjadi lebih baik itu kan perubahan. Tapi sebagaimana menjadi lebih baik itu perubahan, menjadi lebih buruk itu kan juga perubahan. Cuman perubahan yang negatif kan. Cuman kita ingin perubahan yang positif gitu. Nah basisnya pas banget nih, lo lagi ngomong kayak begini. Karena kebanyakan orang melakukan apapun itu dalam pekerjaan dan karir tanpa punya pemahaman akan 3 hal ini. Ya, yang pertama itu nggak paham atau nggak peduli atau bahkan salah persepsi tentang diri lo. Keyakinan-keyakinan palsu bahwa karena gue udah dapat funding, gue hebat. Sorry ya, begitu banyak orang dapat funding dan dia bukan cuman bukan cuma menyia-nyiakan fundingnya, bahkan ada yang spesialisasi untuk dapat funding dan menyalahgunakannya. Ada. Oh, ada mafia funding tuh. Betul. Ada juga yang membangun satu inisiatif besar untuk kebermanfaatan, tapi masih merugi terus, ya kan? Dan meminta investor untuk terus menutup kerugian itu. Itu kan salah satu bentuk, menurut saya gini. Kalau lu udah punya merasa gue paling hebat, dan publik itu menyepakati karena popularitas atau karena kenapa dengerin Derry? Oh karena Derry followernya udah 1 juta lebih. Ya kalau Derry ngomong ngacok gimana dong? Atau apakah dengan orang yang punya 10 juta follower menyalahkan Derry artinya orang itu lebih benar karena dia followernya lebih banyak? Kita tuh kan sekarang bukan orang yang paling bijak yang tampil, tapi orang yang paling populer. Nah, ini kan problem. Makanya ada istilah si paling zaman sekarang di Gen Z, si kan? paling followers, si paling konten, si paling lo kerja. Akan lebih gitu didengar saat lo pakai Bentley, walaupun itu pinjaman, walaupun itu hasil korupsi, dibandingkan lo pakai Innova misalnya. Bener nggak? Iya kan? Dan rank
kebutuhan kita ngelihat ranking ini yang akhirnya membuat kita semakin nggak paham tentang diri kita. Ya, Gitu, bahwa diri kita nih di sini untuk apa sih? Lu mau ngapain sih di dunia ini? Ya kan, pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang paling ngerti diri lo, ini kan banyak banget ditanya kalau lagi di sesi-sesi saya gitu kan. Sesi motivasi gitu Iya kan? ya. Cuman pertanyaannya apa yang terjadi kemarin yang lo alamin sendiri aja lo nggak inget. Gimana lo bisa mengatakan lo kenal diri lo? Oh, ini asik nih. Bener kan? Poin-poin ini nih. Dan yang ternyata yang paling kenal lo siapa? Pencipta lo. Kalau lo mengatakan yang paling mengenal saya adalah pencipta saya, hubungan lo sama pencipta lo sebaik apa? Itu loh. Yang kadang-kadang dalam membuat perencanaan hidup basisnya udah salah. Karena konsep dirinya yang dikenali cuma nafsunya, cuma ambisinya, bukan aspirasinya, bukan tata kendalinya. Terus kedua, terjebak pada status dan simbol yang tadi itu gue bilang. Iya kan? Karena dia maka gue harus percaya. Itu kan status sama simbol. Gue pengen jadi podcaster karena Derry tampaknya hidupnya enak. Ya itu kan simbolnya status dan simbolnya Derry. Ya, tapi itu kan bukan esensinya Derry. Paham ya? Bahwa kalau lu mau jadi podcast, ya lu nggak boleh cuma ngelihat Derry di layar YouTube. Lu lihat Derry di sini, lu lihat apa yang dia harus lakukan sebelum dan sesudah itu, gimana dia membuat perencanaan, dan lu akan ngelihat bahwa yang lu jangan-jangan yang lu lihat ujungnya doang. Dan yang terakhir nggak punya rencana strategis kehidupan pribadi. Jadi lu ngejalanin hidup ini ya udah deh, baiknya gimana aja gue ikutin aja gitu. Nah ini yang sebenarnya di buku ini. Oh ini asik nih. Jadi semuanya ini adalah dirangkum dalam buku lo yang mau keluar ya Coach? Iya. Iya. Mantap. Jadi ajakannya tuh sebenarnya gini Der. Lu mesti bisa membedakan bahwa job tuh nggak beda dengan alat-alat ini. Ya. Topi job, gunting job, itu laptop semua job. Alat. Job itu pekerjaan, itu cuman sekedar alat. Ya, sementara elunya itu yang lo jalani namanya karir. Maka yang paling penting adalah proses memahami diri sendiri. Dan di situ ada nomor satu, lo belajar dulu tentang detail observasi pekerjaan. Kalau lo sekarang tuh banyak banget orang menginginkan jadi sesuatu hanya karena ngelihat permukaannya aja. Tapi nggak melihat dengan dalam. Terus kedua, membandingkan dengan profesi sama. Kan kadang-kadang kita suka cuman pengen, ya keren sih, lu cuman ngelihat di satu model, lu nggak ngelihat di model lain. Ya. Jadi lu nggak punya perbandingan, iya kan? Terus perbandingan dengan profesi lain di masa depan gimana? Nah kalau diskusi-diskusi ini nggak ada, gimana lu bisa mau buat ini jadi lebih baik? Gitu. Nah makanya di buku ini kayak hal-hal yang simple, tapi lu diajakin menuliskan observasi lo supaya lu paham. Seru gitu. Ya. Ini nangkap ya teman-teman ya. Jadi dengan nantinya insya Allah buku Coach Rene yang baru ya akan keluar, teman-teman. Jadi gue pikir ini buku loh, ternyata bukan loh Coach. Workbook. Iya. Jadi jurnal bisa lo coret-coret. Tuh. Jadi kalau memang buku itu kan kalau menurut gue satu arah ya. Yes. Buku gitu satu arah. Jadi kita baca, oh ya udah ini sudut pandang dari si penulis apa segala macamnya begini ya. Tapi kalau gue lihat dari sekarang ini, ternyata yang gue dapat dari kesekian banyak buku yang beredar di permukaan, buku Coach Rene yang paling baru ini, workbook ini, ternyata malah bikin keduaraan terjadi ya. Iya. Contoh misalnya, begitu ada arahan seperti itu, tuh lihat deh. Apa yang terjadi, ceritakan situasinya. Lu tulis di situ tuh. Nah misalnya nantinya lu ketemu di halaman berikutnya lagi, ternyata yang menyelesaikan masalah yang tadi itu ternyata nggak cuma segini loh, begini ada loh. Ini, betul. Ini emang tujuannya supaya lo lebih mengenal diri lo dengan menuliskan banyak hal. Salah satu PR terbesar yang gue rasakan sebagai career coach adalah orang nggak kenal dirinya, adalah orang gagal menyimak bahwa egonya yang lagi bicara. Case-case yang tadi lo bilang itu kan sebenarnya ego ketemu ego orang lama ketemu ego orang baru, betul ya? Ego orang merasa terzolimi karena mestinya gue yang jadi menteri, ada orang baru yang jadi menteri gitu misalnya gitu kan. Akhirnya nyebelin banget ya. Jadinya lo paham ya. Sementara ego tuh katanya kata Rasulullah SAW itu kayak semut hitam yang lagi jalan di batu hitam di tengah malam yang tidak ada bulan. Oh nggak kelihatan dong. Nggak kelihatan. Makanya lihat nih latihan ego ya. Kalau lo sukses gemilang coba lo ceritakan. Ya kan yang lo rasain apa sih? Ya kan, apalagi kalau lo salah dan gagal gimana?
Iya kan? Nyebelin kan? Oke, nah kalau ada yang bilang gini gimana? Terus jadinya buku ini malah jadinya bukan memberikan gue solusi dong. Lu cuma kasih pertanyaan, habis itu gue tinggal tulis. Terus solusi gue dapat dari mana? Insya Allah bukan hanya memuat tulisan lo, tapi dari tulisan lo itu kita akan bantu untuk menyimpulkan. Contohnya kayak ini gitu ya. Jadi ada elaborasinya juga. Ya, ada kebutuhan bahwa lihat tuh. Jangan-jangan yang selama ini lo lakukan di link itu cuma sekedar ajang pamer doang. Keren. Humble brag gitu ya. Reality versus LinkedIn. Iya kan? Iya kan? Padahal lo cuma dapat driver's license tapi lo nyebutnya tuh kayak seolah-olah lo dapat penghargaan gitu kan, bisa aja. Bener nggak? Orang kan seneng masukin LinkedIn itu bukan untuk memunculkan kebermanfaatan sebenarnya, tapi untuk dilihat, untuk dipuji, untuk di like. Gue juga sama kok. Ya kan? Pola-pola ini asal lo kenali nggak apa-apa. Dan lo juga butuh validasi dari orang-orang terdekat supaya lo punya gambaran konsep gue tuh kayak gimana. Kalau gue cuman mengatakan gue kata gue nggak pernah dengar gue kata Derry, gue kata Aldan, gimana? Bener nggak? Saya tadi orang baru masuk, gue nggak peduli lo siapa. Ya, lo pokoknya dengerin gue karena gue udah dipercaya untuk menjadi atasan lo. Ya gimana ada percakapan terjadi? Nggak bisa lah. Berarti bisa nggak kultur itu akan berjalan mulus kalau memang ternyata orang baru itu misalnya langsung kita contoh yang parah aja deh. Dia misalnya lebih pintar, misal qadarullah dia lebih pintar, lebih muda, dengan membawa tim yang memang andalan dia sebelumnya. Menurut lo gimana, Coach? Gue sendiri gimana caranya? Bisa nggak diterima? Gue sendiri gini, nggak ada gini. Paling mudah memang mengajak orang-orang yang terpercaya untuk membantu lo. Tapi itu harus dimoderasi. Nggak bisa orang-orang itu menjadi dominan. Orang-orang yang lo bawa. Walaupun lo hanya percaya sama mereka, berarti lo punya problem sih kalau lo hanya percaya sama mereka. Paham ya? Jadi maksud gue gini. Sebaik-baiknya kalau lo masuk. Kenapa lo nggak rubah yang udah ada? Orang-orang itu membantu lo bukan menjadi bagian dari struktur, ngerti ya? Iya. Ngerti ya? Kenapa lo nggak coba manfaatin orang-orang yang sudah ada lama di situ? Exactly. Akhirnya lo upgrade gitu loh. Luangkan waktu lebih banyak untuk memahami orang-orang yang ada. Karena resistensinya kayak gini. Bayangkan ya Der ya. Misalnya ya, hostile takeover gitu, atau gue dipercaya sama investor lo, dikasih solusi untuk jadi bos lo. Misalnya, ya kan. Terus antara gue datang sendiri, lo udah nggak percaya kan, karena nggak ada buy-in dari lo kan. Terus gue bawa 10 orang Der, paham nggak? Coba gue nanya aja deh ke lo deh, ya. Ada orang baru, bandingkan lo udah nggak suka sama dia, lo udah nggak tahu sama dia, lo nggak tahu dia, lo nggak percaya dia. Dia datang sendiri sama dia bawa 10 orang. Beda kan dia bawa 100 orang, beda nggak rasa lo? Iya beda. Ya, tapi beda. Kalau dia bawa perubahan gimana? Ya, maksudnya kan itu gini, perubahan nanti. dia bawa role model biar orang-orang lama itu, nih gue kasih director ini, manajer ini, biar apa? Tujuannya biar dia tuh belajar gitu loh. Tapi kan gue nanya lagi ke lo sekarang, gimana itu bisa terjadi kalau di awal udah ada resistensi? Oh berat ya. Bener nggak? Gimana itu bisa terjadi? Orang ngelihat, nih siapa orang? Kok dia pakai bajunya gini? Kita kami selama ini bajunya itu harus dimasukin ke dalam, yang namanya ini shirt harus masuk ke dalam. Ini semua pada pakai kaos. Ini gimana? Paham nggak? Hal yang paling itu kan sebenarnya hal kecil. Iya, gaya startup lah. Iya, tapi kan kemudian tidak mempertimbangkan perasaan orang-orang yang ada di situ. Loh, kita kan ingin memunculkan perubahan. Betul. Tapi sebelum terjadi perubahan baik, lo ada interaksi dulu yang dibutuhkan. Gimana bisa jadi interaksi kalau dia udah gak nyaman sama lo? Paham ya? Iya. Ngerti ya? Caranya masuknya gimana? Coba, caranya masuknya gimana? Gue nanya sama lo deh, yang sebaiknya tahu diri itu yang sudah lebih lama atau yang baru datang? Oh, lebih lama. Ya udah. Yang tahu diri. Yang tahu diri. Oh, lebih baru. Sorry. Kenapa? Iya. Karena lu yang datang ke situ kan. Karena kan ini ada rumah, gue bertamu, ya gue lebih tahu diri dong harusnya. Ini namanya tamu harus tahu diri. Itu tahu. It's a simple thing. Nggak usah tanya referensinya mana kan, itu udah jelas. Gitu. Dan menurut gue banyak kok contoh-contoh kayak gini deh. Kita kan mau bikin yang profit with purpose itu ya. Gue akan ngajak 2 orang nih untuk ini kita bikin aja ajaran, kita ajakkan ngobrol ya. Boleh. Yang satu namanya Juju.
ini gokil banget nih orangnya. Tuku Julian Shah. Apa? Karena saking jujunya dia. Gila, gue kalau manggil dia Saking tuh jadi jujur dan Sri Mulat amanahnya jujur dia. ya. Tapi maksud gue gini, lo pernah Iya. nggak dapat gaji 150-200 ribu per bulan dolar? Nggak, ini lo nanya apa nyindir? Ya, sekaligus dua-duanya. Gue nggak pernah soalnya. Ya, gue juga nggak pernah. Jadi maksud gue Lo gini, pakai nanya. kadang-kadang orang tuh cuman punya apresiasi untuk jadi pengusaha. Nih orang udah jadi pengusaha, Oke. pengusahanya gokil banget. Tapi kemudian karena sesuatu dan lain hal dia meninggalkan itu semua dan sekarang memilih jadi karyawan. Tapi juga dalam prosesnya membantu orang-orang yang ingin jadi pengusaha. Ini jujur ya. Oh, ya? Ini cepat aja karena waktu kita udah mulai mepet ya. Tapi maksud gue gini, ngerti ya bahwa ini bukan cuman mengejar glory. Ternyata dalam prosesnya pada saat lu mencari cuman kesuksesan aja, lu mengorbankan hal-hal yang lebih esensial. Dan bahkan dari situ dia mengambil keputusan yang kayaknya kok aneh sih, dari pengusaha sukses punya duit segitu banyak memilih jadi karyawan dan gajinya itu jauh lebih kecil, tapi dia merasa lebih damai di situ. Wah, Nanti seru kita tuh. dengerin ya. Seru tuh Ya. kisahnya tuh. Terus yang kedua, orang yang sejak awal memutuskan untuk memulai usaha itu bukan atas dasar profit, tapi karena kepedulian. Namanya Fikra. Oke. Jauh lebih muda, Oke. kalau nggak salah seusia nggak beda jauh sama lo. Dia bikin namanya Kita Bisa. Oh, keren. Di dua orang ini Yeah. nanti kita akan coba bikin kelas online ya. Kalau lo mau nanti sama Kasih Solusi kita bikin spesifik kelas Ayo, boleh. bersama deh. Ya. Boleh. Kalau mau ya. Apa itu bagian dari rangkaian Profit with Purpose gitu atau beda? Dua lagi? orang ini akan menjadi mentor dan coach di Profit with Purpose. Oke. Tapi menurut gua untuk yang karena Profit with Purpose itu kan 3 bulan ya. Oke. Kalau lo mau lihat nanti datanya bisa dibaca di sini. Tapi yang lebih penting dari itu menurut gua kita perlu ajak lebih banyak orang untuk dengar cerita mereka sebagai inspirasi. Betul. Bahwa lu nggak cuman perlu ngejar duitnya, lu bukan cuman mengejar sukses. Ada hal-hal lain lebih prinsip yang nggak boleh lo lupakan. Itu sih. Kita bikin terpisah aja, setuju. Jadi kan kalau di Profit with Purpose itu kan bareng sama mereka semua, itu kan mentoringnya kan panjang. Dan ya kan? orangnya cuma bisa 100. Iya betul. Nah kalau sekarang setuju nggak teman-teman? Kita undang 2 orang ini, Juju sama siapa? Satu lagi Fikra. Ya kan? Kita berempat deh bikin kelas itu. Boleh. Ya. Kita fokusin, kita pembahasannya mengenai yang tadi tuh gimana caranya kita kalau mau kerja, mau usaha, nggak melulu ngeliatnya tuh dari segi uangnya. Ya, tapi dari segi yang ketika lo pindah atau pivot, nah lo meninggalkan sesuatu ini, nah ternyata nggak melulu dilihat dari sisi uangnya. Ketika lo benar-benar berguna untuk jalanin itu gitu kan? Yes. Boleh tuh. Ya. Dan jadi kalau lo sepakat boleh, dan jangan lupa ini buku udah ada dan lebih baik, lebih cepat beli dari Kasih Solusi. Udah keluar ya? Belum, tanggal 5. Tapi kalau lo belinya sekarang, ya lo bisa dapat kesempatan untuk ikut bedah buku kita. Iya betul. Ya. Betul. Free. Jadi gini teman-teman, kalau memang ya payment lah ya bisa dibilang ya, lebih awal banyak benefitnya, ya kan? Ya mungkin nanti dari segi bisa dibicarakan sama coachernya uang misalnya apa segala macamnya, atau dari segi yang tadi dan ya bukan atau ya dan dapat juga sesi untuk bedah bukunya dalam artian mungkin gimana caranya lo lebih mengenal diri lo lebih dalam. Yang pertama adalah pasti Allah yang lebih tahu, dan yang kedua cara menerapi itu, mengimplementasikannya dalam pekerjaan apa segala macamnya, sehingga tulisan-tulisan yang tadi itu di buku yang tadi bisa lo kerjakan bersama. Nanti kita juga buat latihan untuk itu. Jadi kayak dibimbing gitu ya coach ya. Jadi kalau ini gimana? Berarti gue tulisnya apa? Bisa jadi mungkin yang lo tulis itu nggak sesuai dengan tujuannya nantinya gitu ya. Betul. Kita menanti tanggal availability-nya Derry juga. Boleh. Pekan ketiga bulan Juli. Insya Udah Allah. kan kemarin juga Rauda juga udah sempat nanya Udah ya? jadwal juga tuh. Oke. Karena kan saya juga lagi Kelihatan sih ya. Pengusaha sukses gemilang. Mega bintang Dan pasti lo kan siap-siap masuk kementerian sebentar lagi kan. Untuk jangan lupa bawa yang lain ya. Ngerubah-ngerubah yang tadi ya. Emang kayak orang itu. Teman-teman kalau informasi lebih lanjut mengenai buku ya, lu yang ngayak sampahnya, gue tambahin nggak mau ngerapiin coacher deh. Ya, bukunya di mana, cara dapetin dan bagaimana nih, klik aja ada di deskripsi di bawah. Informasi lebih lanjut mengenai terkait mau kita bikin kelas sama Fikra apa Juju apa segala macamnya, lu coba cek aja deh. Pokoknya semuanya kita tumpukin di awal gitu ya. Di bawah maksudnya. Tapi emang nggak boleh kok aja kalau kita bawa orang rombongan gitu. Aldan boleh lah. Mending gue pakai orang yang lama. Coach Kasih Solusi.